Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Ides Haruman Taufik SKM MSI Ardi selaku narasumber acara pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ahmad Hizbullah Amrinanto SGZ MSI selaku Ketua Prodi Gizi Stikes Bogor Husada. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Gizi Stikes Bogor Husada, serta teman-teman semua yang berbahagia. Tak lupa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wanda Amelia Putri selaku pembawa acara. Selanjutnya, izinkan saya juga membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Prodi Gizi Bapak Ahmad Hizbullah Amrinanto SGZ MSI. Yang ketiga, sesi wawancara. Dan yang keempat, penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Prodi Gizi Bapak Ahmad Hizbullah Amrinanto SGZ MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Wanda ya sebagai MC, yang saya hormati Pak Ides Haruman Taufik MSI Ardi, dan di sini ada dosen juga Bu Rahmi Zuhiza, Bu Ami. Mungkin Pak Ides juga pernah bertemu dengan beliau. Kemudian tadi juga izin, tadi saya juga mengundang Pak Satria ya. Pak Ides juga udah kenal juga Pak Satria kebetulan. Tapi beliau ini listrik padam di daerah rumahnya karena ada pohon tumbang di sana. Nggak bisa gitu. Kemudian tadi juga ada dosen kami juga yang lainnya, ada Pak Dendi juga namanya, ada sama Bu Esria. Kemudian kalau Pak Dendi tadi sama kendalanya banjir di dekat rumahnya, jadinya listrik juga padam. Kalau Bu Esria sendiri lagi di luar kota sehingga tetap salam aja buat Pak Ides. Dan selamat malam juga buat teman-teman adik-adik. Adik-adik, kalau saya ngomong nggak bisa adik-adik, pasti mahasiswa saya Pak. Iya, para mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih pertama yang saya ucapkan kepada Pak Ides ya. Terus saya ceritakan juga, saya Pak Ides ini sudah dari 2013 ya, saya PKL di rumah sakit. Kebetulan Pak Ides ini di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Pak, ini ada salah satu mahasiswa kita yang dari Bandung nih Pak, namanya Aisyah Putri Pak. Dari Bandung, atlet ya Pak, atlet bola tangan Pak. Jadi hati-hati kalau di dekat-dekatnya bisa dilempar gitu. Iya, terus kebetulan juga saya ketemu Pak Ides lagi di 2017 ya benar, kita satu bareng kuliah bareng ya, S2 bareng. 2019 saya main ke Bandung. Pak Ides ini baik banget, kalau tahu teman-teman, kalau ya kalian semua tahu gitu ya, Pak Ides ini baik banget. Saya main ke Bandung, nggak main sih, saya ada tes CPNS di Bandung, nginep di rumah Pak Ides, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dianterin ke sana-sana. Baik banget tuh Pak Ides. Jadi beliau ahli gizi ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, beliau ahli gizi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi memang ahli gizi, rumah sakit yang bagus ya, bagus banget tuh untuk NCP ya, atau apa ya bahasa ininya, untuk pelayanan gizinya itu termasuk paling bagus di Indonesia ya salah satunya. Jadi beruntung sekali teman-teman bisa ini ya, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu sama Pak Ides. Kemudian juga kalau teman-teman mau tahu, Pak Ides ini juga seorang YouTubers loh teman-teman ya. Silahkan dicek namanya YouTube-nya itu Gizi Des ya, Gizi Des pokoknya. Di sana teman-teman kalau mau cek isinya itu edukasi gizi lah, keren banget banyak pada YouTubers ya. Silahkan jangan lupa di subscribe ya. Saya nambahin berapa subscribe. Baik, yang terakhir ya soalnya selamat. Terima kasih untuk Pak Ides pokoknya telah mau berkenan diwawancara lah, sifatnya ini wawancara Pak. Jadi ini tugas
tugas, jadi saya pengen mereka tuh tahu gimana sih ahli gizi nanti di rumah, kalau yang kerja di rumah sakit seperti apa. Gitu sih. Semoga lancar kegiatannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas sambutannya. Berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu sesi wawancara yang akan dibawakan oleh Aisyah dan Bu Miranti. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber untuk wawancara kita pada malam hari ini. Beliau bernama Bapak Ides Haruman Taufik, SKM, MSI, RD. Beliau merupakan ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Baik, agar tidak menunggu lama, saya persilakan kepada Aisyah dan Bu Miranti untuk memulai sesi wawancaranya. Baik, terima kasih Wanda selaku MC kita. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Nah, ini Pak yang rumahnya di Bandung nih Pak. Silakan Pak dicarinya orang. Halo Pak. Iya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ides. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Putri, dan di sini saya bersama Bu Miranti. Hai Bu Miranti. Halo Aisyah, halo Bapak Ides, halo teman-teman semuanya. Baik, di Saya sini kira Bu Miranti gue tawa. Beda Pak. Oh iya ada tuh teman-teman, kalau boleh tahu juga ada namanya ahli gizi ya, Bu Miranti Gutawa, itu juga beliau ahli gizi senior di RSAS. Beliau budenya Gita Gutawa. Gita Gutawa. Lanjut. baik, saya lanjut ya. Baik, di sini kami akan mengajukan nih beberapa pertanyaan kepada Bapak Ides. Beliau sendiri kan tentunya berprofesi sebagai ahli gizi yang tentunya sudah cukup kompeten ya di bidangnya. Baik, Bapak, apakah bisa kita mulai, Pak? Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama yang kami tujukan kepada Bapak Ides, yaitu yang pertama, gimana sih Pak peran Bapak gitu sebagai seorang ahli gizi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Iya, jadi yang perlu adik-adik ya, saya kalau Kang Mas Ahmad bilangnya mahasiswa ya. Kalau beda-beda tipis gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa ahli gizi di rumah sakit itu berpegang pada teori yang namanya PGRS, pelayanan gizi rumah sakit. Nah, di mana pelayanan gizi rumah sakit ini memiliki 4 tugas pokok, yaitu atau areal kerja ya, maksudnya areal kerja yang nanti berhubungan dengan tugas pokok tadi. Kalau areal kerja itu adalah yang pertama adalah pelayanan gizi rawat inap, pelayanan gizi rawat jalan, penyelenggaraan makan, dan yang terakhir yang kadang-kadang suka kita lupa adalah litbang atau pendidikan dan pengembangan itu. Jadi dari keempat tugas pokok ini, maka kita ahli gizi di rumah sakit ini yang memiliki tujuan khusus, yaitu menyelenggarakan asuhan gizi yang terstandar, atau bahasanya sekarang itu NCP ya, NCP atau proses gizi PAGT. Nah, proses asuhan gizi terstandar pada pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini jadi proses NCP atau PAGT ini akan berpecah. Maksudnya itu arealnya itu adalah pelayanan gizi asuhan gizi terstandar pada rawat jalan dan rawat inap. Jadi meskipun rawat jalan yang bahasanya kita bermain dengan waktu di situ, itu tetap harus menerapkan NCP. Lalu yang keduanya, tujuan khususnya menyelenggarakan makanan sesuai dengan standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi. Nah ini bahasanya sekarang itu saya banyak berkecimpung di nomor 2 ini. Nah, jadi kalau
nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan yang ketiga, menyelenggarakan penyuluhan dan konsultasi gizi pada pasien dan keluarganya. Nah, jadi konsultasi gizi ini atau penyuluhan ini sangat penting karena mindset di orang Indonesia ini bahasanya perlu kita rubah agar apa yang kita praktekkan ke pasien atau klien kita itu setelah keluar dari rumah sakit bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetik sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini harus kita update. Nah, jadi jangan sampai bahasanya level kita itu jauh. Maaf, bukan artinya kita ahli gizi dibandingkan dengan dokter, tetapi kalau sekarang itu, kalau zaman saya, zaman mahasiswa mungkin ya, Pak Ahmad, seringkali disuruh berhadapan dengan dokter, apalagi dokter-dokternya presiden, itu suka malu atau apa, karena ini yang perlu kita kuasai, sehingga ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien atau klien ini, itu kita bahasanya confident ataupun percaya diri. Begitu. Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah Putri. Ya. Baik. Iya. Ada pertanyaan lebih lanjut atau saya menjelaskan lebih selama 30 menit ini saya menjelaskan. Silakan. Apa ya? Baik. Itu masih di mute kelihatannya. Ya. Ya udah. Baik, untuk perannya sendiri tadi cukup ini ya, cukup menarik gitu ya. Tadi itu ada kayak menyelenggarakan makanan sesuai standar, menyelenggarakan penyuluhan, konsultasi pada pasien dan keluarganya, dan juga bisa menyelenggarakan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetik. Baik, cukup menarik ya kawan-kawan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan peran Bapak gitu ya sebagai seorang ahli gizi. Sekarang apa sih Pak wewenang Bapak sebagai seorang ahli gizi di rumah sakit tersebut? Wewenangnya. Nah, betul. Sebenarnya wewenang ini hubungannya dengan kompetensi gitu. Nah, sekarang ini Badan Sertifikasi Nasional BNS, Badan Sertifikasi BSNI itu membagi dua kompetensi kita sebagai ahli gizi di rumah sakit ya. Yang pertama mungkin ada bahasanya yang kalian adik-adik ketahui. Mohon maaf, ini adik Aisyah tingkat berapa? Tingkat kuliahnya? Tingkat 2. Oh, tingkat 3. Nah, itu. Tingkat 2 semester 3, Pak. Oh, tingkat 2 semester 3. Oh, mohon maaf ya. Jadi baru mungkin di kalangan ahli gizi ini sebenarnya dalam tanda kutip saya agak kurang menyukai bahasanya, kurang menyukai pemecahan ini gitu kan. Tetapi kita ambil hal yang positifnya saja, bahwa ahli gizi ketika masuk ke rumah sakit dan ditempatkan di rawat jalan atau rawat inap, mereka lebih dikenalnya ahli gizi klinis atau bahasanya dietitian. Jadi mereka lebih berkecimpung kepada hal-hal yang lebih berkaitan dengan NCP, Nutrition Care Process. Tetapi pada saat ini saya posisinya lebih banyak di food service gitu. Jadi kalau melihat dari tugas pokok yang 4 tadi, saya lebih banyak berkecimpungnya di nomor 3 dan dengan nomor 4 gitu kan. Nah, itulah tugas pokok atau kompetensi saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kalau mengenai tugas pokok kompetensi saya, wewenang saya itu saya
bekerja sama di dalam tim. Jadi tidak ada bahasanya saya merasa saya itu paling senior atau paling tua. Dan meskipun ya kata Pak Ahmad tadi betul, saya paling tua di antara teman-teman yang ada di food service tersebut. Nah, wewenang saya itu adalah menyelenggarakan makanan yang sesuai dengan standar dan aman. Nah, kebetulan saya posisinya berada di food service, terutama bagian penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pemesanan bahan makanan. Itu. Nah, ilmu yang banyak ya katakanlah yang berkecimpung atau yang saya geluti itu lebih banyak ilmu gizi institusi, terutama dalam hal pelayanan gizi di rumah sakit tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, berarti untuk wewenang Bapak sendiri itu lebih ke menyelenggarakan makanan sesuai standar dan aman gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Gitu. Baik, kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi kan udah peran, wewenang, sekarang apa sih tanggung jawab Bapak gitu sebagai seorang ahli gizi di Rumah Sakit Hasan Sadikin tersebut? Iya, jadi saya memberikan gambaran dulu bahwa instalasi gizi itu di rumah sakit berada di bawah direktorat atau direktur. Kalau dulu umum dan operasional, gitu ya. Umum dan operasional ini di bawahnya adalah instalasi gizi atau instalasi yang lain seperti instalasi binatu, instalasi pemeliharaan rumah sakit dan lain-lainnya. Nah, pada saat ini instalasi gizi terbagi menjadi ada yang namanya subinstalasi. Subinstalasi itu ada administrasi umum dan perbekalan serta diklat, itu yang saya bawahin, asuhan gizi, lalu pelayanan penyelenggaraan makanan dan mutu, dan yang terakhir PPM, penyelenggaraan dan penyaluran makanan, dan perencanaan serta evaluasi gizi. Nah, saya ini berada di bawah administrasi umum, perbekalan, dan diklat. Nah, kebetulan wewenang saya atau tugas pokok saya adalah bahasanya menyediakan atau pemesanan bahan makanan. Jadi saya itu bagian mengorder bahan makanan. Nah, ini datanya dari mana? Itu masih di bawah tanggung jawab saya juga, yaitu saya itu bertanggung jawab dalam hal mengetahui jumlah pasien, jumlah dokter, dan jumlah pegawai yang dilayani itu. Jadi setiap hari itu kan jumlah pasien di rumah sakit itu sifatnya fluktuatif, berubah-ubah. Nah, itu diambil datanya. Kebetulan kalau di rumah sakit itu, meskipun BOR, udah tahu BOR apa? Bed, bukan bed of roses ya. Kalau bed of roses itu lagu apa gitu kan? Itu biasanya Mas Ahmad tahu gitu kan. Bed opportunity rate. Jadi jumlah tempat tidur yang diisi. Nah, itu sekitar sekarang itu lagi turun-turunnya. Karena kita ya kalau saya pribadi alhamdulillah bahwa imbas kenaikan COVID yang cukup melelahkan di 2 bulan kemarin itu udah mulai surut, tetapi pasien kasus lain itu agak mulai naik. Nah, itu sekitar jumlahnya 600 gitu kan. Nah, jadi jumlah konsumennya pasien, dokter, dan pegawai. Nah, pada saat ini jumlah dokter dan pegawainya ya memang banyak juga. Nah, setelah kita mengetahui jumlah konsumen dalam hal ini dokter dan pegawai, ada yang namanya standar makanan.
Nah, maka dari jumlah konsumen tersebut dikalikan dengan standar makanan. Nah, itu bahan makanan yang akan kita pesan. Seperti itu. Jadi saya lebih kecenderungan Pak, lebih jadi ke masalah food untuk service-nya. ke ya food service ya Pak ya. Nah untuk kan tadi tuh Bapak tuh bertanggung jawab untuk menyediakan atau dalam pemesanan bahan makanan ya Pak ya. Nah itu tuh kan dilihat tuh dari data para pasien. Oh berarti Bapak tuh harus mengetahui dulu data-data pasien berapanya baru melakukan pemesanan tersebut ya Pak ya. Betul. Jadi kalau saya lebih rinci lagi, kan kita tidak bisa membeli bahan makanan eh, sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau yang rumah tangga, kalau pembelian rumah tangga kan ya udah beli saja bahan makanan itu seminggu, lalu disimpan di kulkas. Nah, setelah itu dikeluarkan sedikit-sedikit. Kalau misalnya sudah habis, beli lagi. Nah, kalau di rumah sakit tidak seperti itu, gitu kan? Kalau secara teorinya itu ada yang jenis bahan makanan segar dan bahan makanan kering. Tetapi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, bahan makanan kering ini kita pecah lagi. Ada BMK, bahan makanan kering, bahan makanan lain-lain, dan formula enteral. Nah, pembelian dari keempat bahan makanan, jadi ada yang namanya BMS, bahan makanan segar, bahan makanan kering, bahan makanan lain-lain, dan formula enteral. Pembelian ini harus berdasarkan jumlah pasien yang kita layani. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tadi saya lanjutkan kembali, kalau pembelian BMK, BML, dan FE, bisa saja kondisinya seperti di rumah tangga. Kita melihat kebiasaan dari misalnya, kalau misalnya di Aisyah, misalnya disuruh beli beli beras. Beli beras pasti datanya pasti pemakaian yang sebelumnya. Misalnya kalau sebelumnya beli 25 kilo itu untuk berapa minggu. Nah, untuk BMK dan BML serta FE juga kita di Rumah Sakit Hasan Sadikin bisa menerapkan pembeliannya seperti itu. Kita melihat dari pemakaian periode sebelumnya. Tetapi untuk BMS, bahan makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, susu, ikan, daging, telur, roti, bumbu, dan lain sebagainya. Banyak ya ternyata. Nah, itu tidak bisa menggunakan falsafah atau seperti pembelian BMK. Harus berdasarkan jumlah pasien yang kita layani. Itu. Jadi misalnya begini, ada yang namanya ketika jumlah pasien diketahui dan kita punya standarnya. Misalnya begini, saya lebih aplikatif saja. Teman-teman Mbak Aisyah dalam satu kelas berapa orang? 9 Pak. 9. Ya, Ya. untuk genapin 10 aja. Iya, boleh. Nah, misalnya begini, kalau misalnya beli beras satu orang, misalnya kalau di kita satu kali makan itu ada yang namanya SML, gitu ya, small, large, M-nya medium. Nah, kalau untuk large itu beras nasinya itu 200 gram. Maka kalau nasi 200 gram, kalau dirubah ke beras itu 100 gram. Nah, jadi jumlahnya misalnya kalau saya ambil pukul rata ya, jumlah mahasiswa 10, lalu memerlukan satu kali makan berasnya 100 gram dan 3 kali makan. Berarti 10 kali 100 kali 3. Nah, seperti itu per harinya.
dikalikan dengan 1 bulan. Maka itu yang kemungkinan yang harus dibeli. Tetapi terkadang di rumah sakit itu kan fluktuatif. Maka perlunya pengalaman kita memperhitungkan fluktuatif tersebut. Maka perlu adanya persediaan dari bahan makanan tersebut yang namanya buffer stock. Seperti itu. Itu untuk yang BMK, BML, dan EP. Gitu kan. Ada lebih menyimpan persediaan di gudang bahan makanan kering. Tetapi untuk BMS tidak bisa seperti itu. Karena kita mengalami bahasanya terkendala daya kekuatan menyimpan, lalu bahan makanan kekuatan daya simpannya. Jadi kita biasanya kalau BMS pembeliannya 1 hari 1 kali. Jadi kalau kembali lagi tadi misalnya Mbak Aisyah dan teman-teman 10 orang. Standarnya misalnya bayam itu 100. Nah, maka hari itu beli bayam adalah 10 kali 100. Itu di order. Nah, di ordernya misalnya hari ini. Nah, dikasihkan ke rekanan atau bahasanya supplier atau penjual ya, kalau di pasar ya. Tetapi kalau di rumah sakit ada yang namanya rekanan. Jadi supplier yang menyediakan makanan. Nah, baru ketika kita order, misalnya perlu bayam nih, misalnya 1 kilo, gitu kan 10 kali 100 itu 1000, berarti 1 kilo. Nah, baru besoknya bahan makanan tersebut datang dan itu harus di bahasanya diperiksa, atau bahasa waktu itu kalau Mas Ahmad ada yang namanya pemeriksaan buta dan pemeriksaan berdasarkan spesifikasinya. Seperti itu. Jadi kita kalau ahli gizi yang di food service itu harus mengetahui spesifikasi dari bahan makanan yang dipesan. Gitu. Berarti Pak, kita tuh Pak, Ya. berarti kita tuh harus tahu ya Pak, misalnya untuk bahan makanan kering tuh kan emang daya tahannya tuh lama, ya otomatis gak apa-apa gitu kalau kita belinya dari hari-hari sebelumnya gitu atau dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau misalkan untuk bahan segar tuh biasanya Pak, untuk pembeliannya tuh berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu Pak? Iya. Jadi kalau pembelian bahan makanan segar itu karena kan sifatnya tidak bisa disimpan lama, maka pembelian di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu setiap hari. Tetapi ordernya itu maksudnya dipesan itu setiap hari kecuali hari Jumat. Karena hari Sabtu, Minggu kita libur. Maka pada hari Jumat itu kita mengorder atau memesan bahan makanan untuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Jadi untuk bahan makanan segar itu setiap hari. Itu. Nah, maka ketika dipesan misalnya sekarang hari Rabu, biasanya di order itu keluarnya jam 2, dikasihkan ke rekanan atau ke supplier ya, bahasa yang lebih mudahnya. Maka besok hari Kamis mereka datang BMS itu jam 7 pagi. Dan kalau di rumah sakit, saya kira di rumah sakit manapun juga, ketika BMS itu datang, maka akan diterima oleh yang namanya panitia. Nah, itu untuk DMS. Nah, setelah DMS itu diterima, maka masuk ke ranah produksi atau di Rumah Sakit Hasan Sadikin PPM namanya, produksi dan penyaluran makanan. Itu dibagi-bagi, ada yang memang mengolah sayuran, ada yang mengolah bumbu, ada yang mengolah atau mempersiapkan protein hewani dan protein nabati. Nah,
Biasanya kalau di rumah sakit Hasan Sadikin, ketika terjadi penurunan pasien, maka bahan makanan yang dipesan itu diambil dulu oleh pihak gudang. Jadi hampir sekarang itu paradigmanya seluruhnya hampir sama ya. Eh, jadi ketika pasien turun, maka bahan makanan yang datang dan itu berlebih, maka kelebihannya itu dipotong oleh pihak gudang lalu disimpan. Berbeda kalau zaman saya waktu masuk di beberapa rumah sakit, ya terutama di Jawa Barat, ketika mereka membeli misalnya bayam 10 kilo dan pasien turun, itu bayam aja diolah aja semuanya gitu. Nah nanti biasanya supaya tidak terbuang karena pasiennya mulai turun, dikepasenkannya banyak gitu kan, sehingga tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau sekarang itu bila terjadi ke pasien turun atau jumlah konsumennya turun, maka kelebihan itu disimpan di gudang. Itu untuk yang BMS. Sedangkan untuk yang BMK, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu pembeliannya 1 bulan sekali. Jadi seperti beras, gula pasir, gula merah, gula merah itu masuknya ke BML ya. Gula apa seperti beras, tepung terigu, pokoknya yang tergolong sembako lah. Kecap itu pembeliannya 1 bulan sekali. Jadi si rekanan itu mengirim dalam jumlah banyak, lalu diperiksa atau diterima oleh kita, diperiksa spesifikasinya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini kompetensi seorang ahli gizi dituntut di situ. Jadi kita harus mengetahui bahan makanan mana yang memang masih bagus atau tidak, atau misalnya mengetahui kapan minimal expire dari bahan makanan tersebut. Kebetulan kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin, penerapan expire itu ketika barang itu diterima minimal 6 bulan. Seperti itu. Nah, ketika sudah diperiksa, baru dimasukkan ke gudang. Nah, di gudang disimpan, dijaga keamanannya, dan itu dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari bagian produksi. Itu yang BMK. Sedangkan yang BML, perbedaannya, ini yang bahasanya yang tidak dimiliki atau mungkin kalau di rumah sakit lain cukup BMS dan BMK, tetapi di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada yang namanya bahan makanan lain-lain. Memang mirip seperti BMK, hanya saja karakteristiknya BML ini adalah bahan makanan tersebut memiliki ketahanan yang tidak lama bila dibandingkan dengan BMK gitu. Lalu yang penggunaannya dalam jumlah yang kecil seperti gula merah, lalu selai gitu kan. Ya seperti itu yang memang penggunaannya lebih sedikit. Kalau formula entral ya itu biasanya produk entral pabrikan gitu. Nah, di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau adik-adik nanti ya kalau Daesah tahunya apa formula entral itu? Seperti apa? Masih di mute? Kurang Ya. tahu, Pak. Hah? Kurang tahu. Oh, masa ya seperti ini. Ya kalau menyebutkan merek ya yang seperti Sur atau Sol gitu kan. Ya, itu yang merajai. Jadi dua karakter. Sebenarnya ada 3 di kita itu. Kalau nggak Sol, Sur, dan ya yang produk dari Belanda gitu ya, yang itunya 3 yang banyak gitu. Ya katakanlah udahlah kayak Diabetasol, Ensur, Ebet gitu kan, dan Nestle itu biasanya yang banyak di kita. Tetapi di Rumah Sakit Hasan Sadikin kita tidak boleh memunculkan monopoli. Maksud monopoli itu
ya udah sur aja gitu ya yang masuk di rumah sakit Hasan Sadikin. Nah itu nggak boleh. Jadi kita supaya tidak muncul monopoli, maka kita punya bahasanya memesan dari 3 pabrikan besar ini gitu. Tetapi di spesifikasi bahan makanan atau di bahan makanan itu tidak kita mencantumkan nama produk tersebut. Ya contohnya lah formula diabetes yang terkenal ya, yang banyak dipakai gitu kan, nggak akan menemuin di rumah sakit Hasan Sadikin produk tersebut namanya, tapi lebih kecenderungan produknya itu namanya formula enteral khusus diabetes gizi seimbang. Nah seperti itu. Jadi itu kompetensi kita seperti itu. Atau misalnya formula enteral untuk gangguan ginjal dialisis. Nah, seperti itu juga. Nah, itu pembelian untuk BML dan BML dan EP karena penggunaannya sedikit dan tidak tahan lama bila dibandingkan dengan BMK, maka pembeliannya adalah 10 hari sekali. Nah, itu mulai kok 10 hari sekali. Nah, ini berbeda kalau di zaman dulu gitu ya. Kebanyakan gizi institusi itu menu-menunya itu adalah 7 harian. 7 hari gitu kan. Jadi kalau misalnya Senin bayam, Selasa wortel. Nah, tetapi sekarang itu sudah mulai merata. Lebih banyak menu-menu tersebut adalah menu 10+1 gitu. Jadi menu 10+1 itu kalau sekarang berpatokan pada tanggal. Jadi kalau misalnya menu 1 itu tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21. Nah, plus satunya itu adalah menu ke-31. Itu sebenarnya lebih kecenderungan kalau kita geluti memang banyak hal yang memang seni gitu. Dan lagi keilmuan dari food service ini belum berkembang seperti ilmu NCP. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kita lebih seninya itu di situ gitu, di food service lebih banyak berkaitan dengan seninya. Tetapi kalau di NCP lebih berkaitan dengan keilmuan medisnya. Seperti itu Mbak Isa. Iya. Masih di mute, Baik Mbak. Pak, jadi iya, jadi tanggung jawab Bapak tuh ini ya, maaf, termasuk kayak mengecek, mengontrol bahan pangan, kayak gitu ya Pak ya. Terus menyusun, misalnya menu ini tuh mau di hari apa aja gitu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Dan kebetulan ya contohnya beginilah. Mbak Aisyah dari 9 orang ada laki-lakinya enggak? Gak ada Pak. Enggak ada. Nah, Iya, kita perempuan semua. Itu ya. Itu hal yang kalau menurut saya sih, karena saya tukang guyon lah. Mas Ahmad kan tahu ya, tahu karakter saya seperti apa. Karakter saya dengan Pak Ahmad itu 11-12 tukang guyon gitu kan. Apalagi ahli gizi gitu kan. Ahli gizi laki-laki itu bahasa semberawutnya lah, makhluk langka gitu kan. Makhluk langka seperti Mbak gitu kan. Dari 9 nggak ada laki-lakinya. Waktu saya kuliah di D3 1:9, laki-lakinya 4. Jadi bahasanya itu lagi gitu kan. Nah, sama seperti di rumah sakit Hasan Sadikin. Nggak tahu, saya suka guyon gitu ya. Suka guyonnya itu, wah ini dapat kutukan. Dapat kutukan gitu kan.
ahli gizinya cuma 2, ahli gizinya saya dengan Pak Asep. Mungkin Mas Ahmad udah tahu ya Pak Asep yang mana, tapi kalian mungkin nggak mengenal. Nah, dari tahun 97 saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin sampai sekarang 2021, bisa dihitung berapa ahli gizinya itu laki-laki 2 itu terus. Padahal sudah berpuluh-puluh ahli gizi yang masuk dan mungkin beberapa keluar lagi, itu wanita semua yang diterima. Sehingga ada seninya bagi ahli gizi laki-laki dan bekerja di food service itu harus mengetahui yang namanya teknik. Jadi kayak lampu mati di bagian dapur. Udah gitu kompor gas gak nyala, itu di bagian dapur. Jadi harus tahu teknik juga. Bahkan berkecimpung di masalah gangguan-gangguan seperti ya kucing, tikus, serangga, kelembaban, lalu temperatur. Nah, itu memang untuk yang food service itu harus tahu gitu kan. Ya, tinggal diambil hal yang positif atau hal yang negatif gitu kan. Kalau saya sih lebih kecenderungan diambil hal yang positifnya aja. Jadi saya banyak tahu, banyak kenal dengan bagian-bagian lain gitu kan. Kalau misalnya dengan pengendalian ya bahasanya mengganggu gitu kan, seperti kucing, tikus, serangga, atau masalah kelembaban, masalah temperatur, itu saya banyak berhubungan dengan bagian rumah sakit yang namanya counseling. Nah, lalu kalau ada kerusakan apa-apa berhubungan dengan kalau di rumah sakit namanya IPSRS, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit itu. Atau misalnya penggunaan APAR. Nah, saya kadang-kadang suka ketawa ya, pernah kejadian saya waktu kuliah di S2 itu mungkin nyalain kompornya itu antara gas dengan api tidak berbarengan. Gasnya duluan keluar, setelah itu ada api, gitu kan, meleduklah di laboratorium itu, gitu kan, di dapur itu pada yang namanya perempuan kan pada kaget, pada keluar gitu kan. Tapi kebetulan di situ ada chef ya yang laki-laki, dia mah tenang-tenang aja. Nah, itu pengalamannya di situ gitu kan. Jadi tahu bahwa kalau misalnya berhubungan dengan gas yang namanya gas LPG itu, kita tahu karakternya seperti itu, Mbak. Jadi nanti kalau misalnya kebetulan kan nggak ada laki-lakinya, ya perempuan harus tahu juga gitu. Tekanan gas untuk LPG itu kalau di dapur berapa gitu kan. Apakah itu termasuk tekanan besar, kecil, atau menengah? Kalau kejadian apa-apa bisa menggunakan APAR juga. APAR tahu nggak? Bukan APAR pisang. Alat pemadam kebakaran. Iya, AA-nya alat pemadam kebakaran. Api, R-nya apa? Nah, betul. Api ringan. Nah, kalau itu kan di dapur. Jenis APAR-nya jenis apa yang bagus? Nah, itu ada ilmunya tersendiri gitu kan. Tidak boleh misalnya APAR-nya jenisnya POM. POM itu busa ya. Nah, tidak boleh jenisnya busa karena apa? Bisa membuat alat dapurnya korosif. Itu. Atau kalau POM itu kan bisa terbang ya, terbang ketika disemprotkan lah, ketika ditekan itu bisa ke makanan seperti itu. Jadi ada ilmunya tersendiri kalau di food service tersebut. Seperti itu Mbak Isa. Iya.
Baik Pak, berarti kalau misalnya kayak untuk peralatan kayak gitu keamanannya itu termasuk tugas atau tanggung jawab Bapak sebagai seorang ahli gizi yang bekerja di bagian food service Pak, atau beda lagi gitu bagian? Iya, jadi tanggung jawabnya memang berada apa ujungnya berada di saya, tetapi saya tidak mengerjakan itu semua. Jadi saya melakukan bahasanya koordinasi dengan bagian lain. Nah, jadi ada yang namanya bagian di saya itu koordinator SPA, sarana, prasarana dan alat. Untuk pemeliharaan misalnya pemeliharaan lantai itu biasanya kerjasamanya atau tanggung jawabnya cleaning service. Tetapi untuk berada di tengah, maksudnya itu di tengah itu seperti kompor, alat masak yang lain, itu tanggung jawabnya bukan di cleaning service, tapi di petugas pengolah itu sendiri. Jadi seperti ya katakanlah eh, apa sih pekerja yang pengolahan bahan makanan tersebut. Jadi kalau misalnya seperti tanggung jawab pisau, tanggung jawab misalnya blender dan lain sebagainya atau kompor. Kompor itu mulai dari tungku sedang, tungku kecil dan lain sebagainya, itu tanggung jawab dari si pengolah bahan makanan tersebut. Nah, tetapi bagian atas, bagian pinggir itu seperti tembok, bagian atas seperti penerangan, ventilasi, dan lain sebagainya, itu berada di bawah tanggung jawab saya dan teman-teman bagian SPA. Dan itu kalau terjadi kerusakan, kita koordinasi dengan sarana dan prasarana rumah sakit. Seperti itu, Mbak. Jadi kita juga tidak mengerjakan sendiri, tetapi berkoordinasi dengan bagian yang lain. Seperti itu. Ada lagi sebenarnya hal yang menarik itu kan bagian saya di food service-nya ya. Itu berkembang nggak dengan pertanyaan dengan yang lainnya? Ya silahkan. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Iya Pak, jadi tadi tuh ada peran, wewenang, tanggung jawab, udah dijelaskan gitu ya sama Bapak. Cukup menarik Pak, benar-benar menarik gitu ya. Jadi kita tuh nambah wawasan gitu Pak sebagai mahasiswa tingkat 2 yang belum tahu tentang food service yang kayak gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita belum selesai nih Pak, tapi untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Bu Miranti. Baik, kepada Bu Miranti, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Aisyah. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan pada Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya seperti apa perspektif Bapak mengenai perbedaan belajar gizi ketika kuliah dengan setelah bekerja sebagai ahli gizi, Pak? Beda ya kalau yang nanya dosen. Agak susah gitu kan. Ya. Jadi perspektifnya ketika saya ini yang paling sangat berbeda. Kebetulan apa yang saya peroleh pendidikan mengenai gizi institusi itu mungkin sejalan dengan pada saat yang saya kerjakan itu. Nah, hanya saja sifatnya kalau di pendidikan itu sifatnya teoritis, tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Tetapi ketika di pekerjaan itu banyak variabel yang mempengaruhinya, sehingga teori yang kita pegang yang orangnya idealis itu mungkin akan mengorbankan sifat idealisnya karena situasinya sangat berbeda. Bukan arti dalam hal yang negatif, tetapi di teori di pendidikan, institusi pendidikan,
kita mungkin belum ranahnya tidak berkembang seperti kita bekerja di rumah sakit. Contohnya dengan sistem pengadaan bahan makanan yang memang harus pakai sistem tender yang notabene itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Mungkin itu tidak kita pelajari secara mendalam karena teori di pendidikan kan pengadaan itu ada pengadaan langsung, tidak langsung, lalu ada ya bahasanya seperti itu, lalu sistem tendernya yang berubah-ubah mungkin tidak dipelajari secara mendalam itu. Lalu yang keduanya menghadapi fluktuasi konsumen yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kan kalau misalnya adik-adik semua, kalau zaman saya itu PMK pendidikan bukan PMK, kayak apa sih, kayak masak gitu ya, saya lupa lagi namanya. Nah mungkin hanya menurut informasi yang diperoleh, adik harus menyediakan nih jenis makanannya untuk di RG berapa. Kita tidak melihat komplikasi di luar itu semua. Tetapi ketika di rumah sakit, ini berhadapan dengan banyaknya jenis diet yang harus kita sediakan dengan jumlah konsumen yang berubah-ubah. Kadang misalnya begini, kita sudah menyediakan misalnya puding DM. Puding DM itu puding untuk penderita diabetes mellitus. Nah, kita pesan 10. Tetapi ternyata banyak pasien yang naik. Sehingga kita harus cepat berpikir, ini kenaikan pasien baru atau lebih dikenal dengan PB, kalau di rumah sakit pasien baru, itu harus diberikan apa? Nggak mungkin diberikan dengan puding karena membutuhkan waktu yang lama itu. Lalu berhubungan dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Misalnya kalau kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, hari bulan Ramadan, nah ini perlu kita memutar otak untuk penyediaan bahan makanan tersebut. Itu untuk yang food service-nya. Kalau yang untuk konsultasi gizinya, ini yang saya alami nih. Saya seringkali diwati-wati atau dinasehatin jangan memberikan ancaman ketika kita melakukan konsultasi atau penyuluhan. Seperti ancaman itu seperti ini nih. Bapak, kalau Bapak tidak seperti ini, Bapak nanti akan kasusnya seperti ini. Itu sebenarnya secara ilmu edukasi dengan konsultasi itu nggak boleh. Tetapi terkadang kita di lapangan mengalami pasien yang dalam tanda kutip bandel gitu kan. Jadinya ya muncul-munculnya ya kita nakut-nakutin pasien pakai data juga tapinya. Itu sih sebenarnya ada hal yang memang antara pendidikan dengan di lapangan agak berbeda. Seperti itu, Bu. Iya. Oh, berarti kita gini ya Pak, materi dari kuliah ditambah dengan pengalaman yang di tempat kerja, berarti gitu ya Pak ya? Betul, sangat betul sekali. Untuk kendala, Bapak adakah kendala atau kelebihan yang Bapak alami ketika menjadi seorang ahli gizi? Kendala saya, kendala saya lebih banyak berkecimpung dengan kendala peraturan pengadaan bahan makanan di rumah sakit ya. Itu pun maksud saya pengadaan bahan makanan di rumah sakit apabila di tahun-tahun awal, di awal-awal bulan di rumah sakit Hasan Sadikin itu sistem pengadaannya sistem tender. Jadi
kita sebagai ahli gizi tidak tahu pemenangnya itu apakah berkompeten atau pengalamannya berapa lama, kita tidak tahu. Jadi yang mengadakan pengadaan itu adalah bagian unit layanan pengadaan. Jadi instalasi gizi menerima beres bahwa untuk tahun ini adalah pemenangnya A. Nah, terkadang ritme si rekanan baru itu tidak mengetahui ritme di instalasi gizi itu seperti apa. Sehingga kita bahasanya perlu memberikan penerangan kepada rekanan baru tersebut. Itu kendala-kendalanya. Kalau kendala itu di food service ya. Kalau di asuhan gizi itu saya kira kendalanya mungkin dengan ilmu pengetahuan yang terus update, lalu kepingin dokter sebenarnya bukan kendala sih, perlunya kita bermusyawarah dengan dokter ketika kita menentukan diet gitu kan. Kadang dokter itu meminta tolong ahli gizi menyediakan atau memberikan formula enteral jenis A. Padahal ternyata jenis A itu tidak ada di di instalasi gizi. Nah, ini kita perlu ngobrol atau bermusyawarah kepada dokter tersebut dan memberikan alternatif penggunaan formula enteral tersebut. Itu. Iya. Baik, Pak. Berarti kendalanya lebih ke apa sih, manajemennya gitu ya, Pak ya? Betul, iya. Alhamdulillah kalau secara keilmuannya kita udah mulai diakui oleh dokter. Ya udah, bagian gizi mah saya percayakan aja ke ahli gizi. Nah, seperti itu gitu kan. Untuk di asuhan gizi. Begitu juga kalau misalnya ya itulah teman-teman kan sebenarnya ahli gizi. Kita sebagai ahli gizi, kalau ada yang namanya kalau adik-adik bekerja, ada yang namanya kalau adik-adik kuliah, setelah kuliah selesai, itu kan ada yang namanya STR, surat tanda registrasi sebagai ahli gizi. Nah, ketika STR ini sudah ada punya, itu ketika masuk ke ranah pekerjaan, ada yang namanya SIP, surat izin praktek. Nah, ini sebagai pengetahuan juga yang memang kurang dimanfaatkan oleh teman-teman ahli gizi di Indonesia, bahwa satu orang ahli gizi sebenarnya boleh memiliki 2 SIP. Nah, dulu sebelum saya kuliah, saya memiliki 2 SIP. Yang pertama, SIP saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang keduanya, SIP saya di klinik konsultasi klinik diabetes mellitus. Nah, ini yang perlu bahasanya ya sebagai wawasan, gambaran juga bahwa sebenarnya sebagai ahli gizi boleh memiliki 2 SIP. Kalau dokter, kalau tidak salah 3 SIP. Itu yang belum dimanfaatkan oleh kita sebagai ahli gizi, memiliki 2 SIP tersebut. Iya. Kalau terkait kelebihannya sebagai ahli gizi apa, Pak? Kelebihan ahli gizi. Nah, kalau saya dengan Mas Ahmad itu suka berbicara kelebihan ahli gizi itu rata-rata HBB, kelebihan berat badan. Ya, itu. Jadi kelebihan ahli gizi yang sekarang ya, kalau yang dulu mungkin lebih banyak mindernya kalau berhubungan dengan dokter. Tapi kalau sekarang itu kelebihannya ahli gizi, kita mempunyai yang namanya NCP. NCP itu Nutrition Care Process atau PAGT, di mana nomenklatur bukan nomenklatur ya, bahasanya pengkodeannya
permasalahannya itu hanya dimiliki oleh ahli gizi saja. Jadi kan kalau dokter, apa sih namanya tuh, saya lupa lagi, kalau dokter itu misalnya penyakit DM, kodenya apa gitu kan. Nah, kita juga punya di NCP kode-kodenya, dan itu hanya dimiliki oleh ahli gizi saja gitu kan. Bahasanya pengkodean dari NCP tersebut. Dan kita lebih terfokus, maksudnya tuh lebih terfokus ketika dokter menghadapi suatu kasus, misalnya diabetes mellitus dengan gagal ginjal. Nah, maka kita menggali data dari pasien tersebut sehingga muncullah NCP. Ya, NCP kan ABC dengan maksudnya itu antropometri, biologi, C-nya klinik, D-nya itu kok kadang-kadang lupa. Nah, seperti itu ABCD. Lalu ada simptom, ada gejala dengan gejala dengan tanda-tanda yang lainnya, itu yang memang berhubungan dengan pola makan dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Nah, kalau di food service, kelebihannya mungkin itu masalah penanganan bahan makanan yang memang sifatnya luas. Apalagi kalau ahli gizi itu laki-laki, bisa sampai tahu teknik, lalu ke situasi lapangan. Lapangan itu seperti kalau nyimpan beras itu berapa sih kelembaban serta suhunya. Lalu ya alat-alatnya juga seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kelebihan dari ahli gizi hanya dari satu sisi sudut pandang, yaitu ahli gizi di rumah sakit. Karena di luar ahli gizi rumah sakit banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Ada yang kalau bekerja di puskesmas itu kan lebih banyak bergaul dengan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya adik-adik bekerja di puskesmas ya, lalu keliling aja ke posyandu kan. Nah, kelebihannya itu adik-adik biasanya tidak akan jajan, tapi dijajanin sama kadernya, seperti itu. Belum lagi di catering. Nah, itu banyak, bukan banyak sih, ada teman saya juga yang ketika bekerja di catering, apa sih bedanya catering biasa dengan catering gizi? Nah, itu banyak seperti itu, Bu. Kalau di rumah sakit ya yang seperti saya sebutkan tadi. Iya. Berarti kelebihan ahli gizi itu bukan hanya tahu bahan aja ya Pak ya, harus tahu bagaimana penyimpanan bahan ini supaya tahan lama gitu ya Pak ya. Betul, itu untuk yang ahli gizi rumah sakit. Sebenarnya begini, kalau saya pribadi, saya terus terang, IP saya dengan Pak Ahmad itu jauh sekali. Gitu. 4 gitu ya. Iya, kalau Pak Ahmad itu lulusnya aja kan duluan, level duluan. Kalau saya ya level-level ke bawah gitu kan, karena memang ya biasalah kalau yang udah berkeluarga lalu udah gitu IQ-nya di bawah Pak Ahmad kan, makanya dia salut gitu kan ininya juga. Nah, kalau saya lebih kecenderungan ketika adik-adik berkecimpung di masyarakat ataupun di organisasi, ikut, karena pengalaman itu memang ada peribahasa guru yang paling utama itu. Nah, jadi guru yang paling utama. Jadi ketika saya kan tadi ya, kelemahannya makhluk langka itu dibutuhkan gitulah. Dibutuhkan gitu kan. Jadi ketika ada suatu contoh yang saya alamin gitu kan. Ini zamannya COVID, orang yang mau ngadain seminar pasti melalui Zoom atau webinar. Nah, kita bahasanya mendalami ilmu komputer juga seperti itu. Sehingga bahasanya kita lebih dilihat, oh kelebihannya gitu kan. Seperti kelebihannya di food service yang seperti Ibu Miranti sebutkan.
Kalau saya di organisasi ya mungkin saya lebih agak tertarik dengan hal-hal yang berbau komputerisasi yang hubungannya dengan gizi juga gitu kan. Makanya penelitian saya kemarin dia dibantuin sama Pak Ahmad juga dalam hal statistiknya gitu kan, mengenai aplikasi Android dengan diabetes mellitus seperti itu. Baik, Pak. Kalau kita nih, Pak, yang sebagai calon lulusan gizi, kalau ingin menjadi ahli gizi rumah sakit seperti Bapak, apa sih yang harus kita persiapkan gitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya belum, kalau ketika adik-adik belajar, kuasai ilmu sebanyak-banyaknya dari ilmu yang adik-adik peroleh. Nah, itu kan kalau kita yang namanya universitas atau poltekkes itu berbeda ketika belajar di SMP ataupun di SMA ataupun di SD. Ada hal yang sifatnya praktek. Nah, praktek ini bahasanya kalau di dalam ilmu perwayangan itu adalah cakrabirawanya gitu kan, tempat digodoknya aplikasi dari ilmu yang diperoleh dengan kondisi di lapangan. Mungkin akan lebih bagus juga diterjunkan langsung gitu. Nah, ini sebenarnya tugas dari keahlian individu dari adik-adik. Kalau misalnya sekarang itu ada yang namanya Indonesia Sehat, atau adik-adik ikut dalam tim tim misalnya kakak kelasnya lagi penelitian, ikut jadi enumerator. Sebenarnya itu mah bukan omongan saya sebenarnya, Pak. Itu karakteristiknya Pak Ahmad seperti itu, gitu kan. Jadi lebih banyak Pak Ahmad itu sampai ke Serang, lalu minta izin penelitiannya ke Bandung juga. Nah, yang tadi nggak disebutin tuh, nggak tahu, lupa, nggak tahu bagaimana. Nah, cuma mungkin dia punya pengalaman buruk tuh mengenai penelitian itu. Lumayanlah mobil ya, mobil yang harus direparasi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi antara keilmuan dengan keorganisasian itu ketika adik-adik bekerja, lebih banyak yang munculnya itu adalah keorganisasiannya. Saya juga sebenarnya kan seperti yang saya sebutkan tadi, IPK ataupun ya bahasanya IPK saya atau lulusnya kan saya mah golongan terakhir gitu kan. Tetapi karena waktu di kuliahan di Poltekkes ya, saya kebetulan Poltekkes Gizi Bandung, itu saya tuh termasuk barang langka. Jadi diajak lagi gitu kan. Sehingga pengalamannya ya alhamdulillah ya lumayan lah. Bisa kemana-mana gitu, naik pesawat tanpa harus bayar. Seperti itu. Berarti kita harus aktif gitu ya, Pak ya? Betul, aktif di organisasi. Kalau persiapan lainnya gimana, Pak? Sebenarnya persiapan lainnya itu yang saya alamin adalah persiapan mental. Lalu berpikir kritis terhadap situasi yang kita hadapi dan memberikan solusi dari masalah yang ada itu. Jadi jangan, gak enak ya saya sebenarnya kalau ngomongnya itu. Kalau orang Indonesia itu ya kebanyakan menggodok suatu masalah tapi tidak membicarakan masalah solusinya. Lalu balik lagi ke latar belakang, mempertajam latar belakang dari masalah tersebut. Padahal kita berpikirnya ya udah itu masalah udah ada, lalu bagaimana kita berpikir solusi dari masalah yang ada tersebut itu. Dan itu bisa kita dalami apabila kita aktif berorganisasi. Seperti itu. Begitu juga dengan
ahli gizi. Kan di NCP ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen itu menggali dari pasien itu sendiri. Nah, menggali baik itu data laboratorium, bukan data laboratorium, ya, data biokimianya, lalu data kebiasaan makannya, bisa dengan itu food record atau apa ya yang satu hari itu bisa digali. Nah, setelah itu, setelah data-data dikumpulkan, kita memberikan solusi dari data ya apa solusi dari diet yang akan kita berikan kepada pasien. Itu sebenarnya. Berarti kita harus banyak belajar kasus-kasus, contoh-contoh kasus gitu ya Pak ya? Betul. Dan jangan takut untuk bertanya. Itu. Baik Pak, terima kasih. Nanti rencana PKL-nya di mana? Nah, itu. Ada kemungkinan di PMI ya? Dekat kan ya? Saya jauh Pak, saya di Gunung Sindur. Oh enggak, rumah sakitnya. Iya, jauh dari rumah, dari kampus mah dekat. Oh, itu seperti itu. Jadi harus pede ya. Maksud harus pede itu ketika kita PKL di rumah sakit, menghadapi masalah A, baca-baca gitu. Kan kalau sekarang mah lebih mudah kan untuk membacanya. Tinggal ke Mbah Google aja nanya. Iya. Tapi sepertinya lebih baik bertanya ke ahlinya ya Pak ya. Kalau di Google belum tahu benar apa gimana gitu Pak. Iya, Belum tapi kan valid. iya. Jadi dalam hal browsing juga itu sebenarnya tuh keahliannya Mas Ahmad dalam browsing. Ada level-levelnya tersendiri kan kalau saya kan paling yang ya bahasanya ece-ece, kalau Mas Ahmad kan buka tesis, buka penelitiannya aja apa sih yang meta analisis gitu kan, seperti itu yang memiliki kapasitas yang tinggi. Nah, tapi memang balik lagi ke yang seperti Bu Miranti katakan, memang betul. Jadi lebih enak untuk ngobrol dengan pembimbing atau hal yang memang berkaitan dengan masalah gizinya tersebut. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga kami bisa menyusul jejak Bapak sebagai ahli gizi di rumah sakit. Mohon doanya ya Pak. Amin, amin, amin. Iya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ides Haruman Taufik yang telah bersedia untuk diwawancarai pada malam hari ini. Ternyata pembahasan wawancara tadi sangat menarik ya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tertarik ingin seperti Bapak Ides ya. Dan dapat disimpulkan dari pembahasan ini mengenai peran ahli gizi di rumah sakit, yaitu melakukan asuhan gizi yang terstandar, terus ada wewenangnya juga seperti menyelenggarakan makan yang sesuai standar dan aman. Terus ada tanggung jawabnya juga menyediakan pemesanan bahan makanan. Terus ada perspektif ketika belajar gizi di pendidikan dan bekerja itu sangat berbeda. Ketika di pendidikan atau kuliah itu kita tuh lebih bersifat teoritis dan tidak dipengaruhi oleh teori-teori. Yang di dunia kerja itu lebih dipengaruhi oleh variabel-variabel, serta harus siap menghadapi konsumen dengan berbagai karakternya. Terus ada kendala juga, jadi seorang ahli gizi itu kayak lebih banyak berkecimpung dalam peraturan pengadaan bahan makanan di rumah sakit. Dalam asuhannya seperti ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Terus ada juga kelebihannya tadi, ahli gizi itu mempunyai NCV. Selanjutnya ada penanganan bahan makanan yang sifatnya luas. Nah, yang terakhir ada persiapan calon lulusan gizi nih yang ingin jadi ahli gizi seperti Bapak Ides ini. Yang pertama itu kita harus menguasai ilmu pengetahuan, siapkan mental, dan berpikir kritis ketika menghadapi masalah. Nah, semoga sesi wawancara ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.
Baiklah, sebelum menutup acara hari ini, alangkah baiknya kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dimohon kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Saya hitung sampai hitungan ketiga ya. Bu Ami, boleh dinyalakan kameranya? Saya izin off cam aja ya, Pak Ide, teman-teman. Ya. Baik, Bu. Baik ya, dihitung 1, 2, 3. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara ini. Serta saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini juga masih banyak kekurangan. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.